Haleluya. Selamat berjumpa lagi di Sekam Padi edisi ke-14. Edisi ini saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Siapa sih kita? Kejadian 1 ayat 26-27. Kita yang adalah manusia di situ adalah ciptaan Allah. Disebutkan sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Atau terjemahan lain dikatakan segambar dengan Allah. Nah, bahkan di ayat 26 itu disebutkan bahwa kita diciptakan untuk menjadi penguasa, untuk burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, di air, untuk menguasai binatang-binatang melata di bumi, bahkan atas seluruh bumi. Kita ditentukan untuk menjadi penguasa bumi oleh Allah. Nah, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, namun Mazmur 8 ayat 5 Allah tetap ingat dan pelihara manusia. Mazmur 144 ayat 3 Allah tetap perhatikan dan mengindahkan manusia. Ayub 7 ayat 17 manusia tetap dianggap penting oleh Allah. Bahkan setiap tindakannya diperhatikan oleh Allah. Sebegitu pentingnya, sebegitu berharganya manusia di hadapan Allah. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita sangat berharga, kita sangat dikasihi Allah. Nah, orang yang dikasihi Allah, karena kita dikasihi oleh Allah, maka kita diselidiki setiap pagi. Sedang apa anakku ini? Sedang apa ciptaanku ini? Setiap saat kita diuji dengan ujian-ujian yang membawa kita, yang menguji kita, apakah kita benar mencintai Allah, sama seperti Allah mencintai kita dengan sepenuh hati. Kita juga ditegur. Kalau orang yang ditegur pasti berbuat sesuatu yang salah. Nggak mungkin kan kalau Allah lihat kita akan jatuh ke dalam jurang, atau masuk ke dalam lubang, atau terperosok ke dalam satu jebakan, atau tersesat dalam satu jalan yang tidak yang ujungnya menuju kebinasaan, maka Allah akan menegur kita. Ayub 5 ayat 17 bahkan menulis, mujurlah engkau bila Allah menegurmu, jangan kecewa bila ia mencelamu. Jadi teguran Allah itu karena Allah melihat sesuatu yang akan membuat kita celaka apabila kita tetap menjalankannya atau melakukannya. Jadi karena kita dikasihi Allah, kita ditegur. Karena kita dikasihi Allah, kita juga dihajar. Amsal 3 ayat 12 katakan, Tuhan menghajar orang yang dicintainya, sama seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya. Walaupun mungkin ada ajaran-ajaran sekarang yang atau ilmu psikologi sekarang yang berkata bahwa jangan menghajar anak, akan membuat mereka trauma, tidak berkembang. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan menghajar orang yang dicintainya. Sama seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya. Jadi kita menghajar, atau Tuhan menghajar kita dengan kasih. Atau Ibrani 12 ayat 6 berkata, sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Kalau zaman sekarang mencambuk, bisa-bisa kita dikirimi surat
panggilan oleh kepolisian. Karena kekerasan dalam rumah tangga. Namun firman Tuhan mengajar orang yang dicintainya. Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya. Bahkan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi karena kita dikasihi Allah, maka kita dihajar. Dihajar dengan kasih. Artinya bahwa kita dicintai, kita dikasihi, kita disayangi, dan kita diakui sebagai anak. Jadi sekarang siapa sih kita? Kita adalah manusia-manusia ciptaan Allah yang dibuat segambar dengan rupa Allah. Kita selalu diingat, kita selalu dipelihara, kita selalu diperhatikan, kita selalu diindahkan, kita selalu penting di hadapan Allah. Dan tindakan kita selalu diperhatikan. Karena begitu besar kasih Allah untuk kita. Agar setiap kita yang percaya kepada anaknya akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan Tuhan Yesus akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal di sorga. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.